Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak kami kelas 3 USPA, baik putra maupun putri yang sekarang sedang belajar secara daring dari rumah masing-masing. Kali ini kita akan memulai pelajaran, yaitu melanjutkan pelajaran kalian yang telah dipelajari di kelas 2 tahun lalu, yaitu Kitabu Bayani Ahkamis Syam, kitab penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Nah, kita langsung saja melanjutkan pelajaran tahun sebelumnya. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa man wati'a fi nahari ramadana hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bis-shaumi wa nawa minal laili wa huwa asimun bihadzal wata'i li ajalis shaumi fa'alaihi al-qada'u wal kaffaratu wahia itsqu raqabatin mu'minatin. Wa fi ba'din nusakhi salimatin minal uyubil mudarrati bil amali wal kasbi. Fa illam yajidha fasyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati' sawmahuma fa it'amu sittina miskinan aw faqiran likulli miskinin muddun ay mimma yajzi'u fi shadaqatil fitri. Fa in ajaza 'anil jami'i istaqarrat al-kaffaratu, atau disambung istaqarratil kaffaratu fi dhimmatihi. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khaslatin min khisalil kaffarati fa'alaha. Sampai di situ. Sekarang dengarkan terjemahannya, sekaligus Ustaz ulangi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a, dan bermula orang yang mewatok orang. Watok itu hubungan suami istri. Fi nahari ramadana, pada siang hari bulan Ramadan, hala kaunihi, pada hal keadaannya orang yang mewatok, amidan fil farji, bersengaja pada faraj atau kemaluan, wahua, dan bermula dianya orang yang mewatok, mukallafun bis-shaumi, adalah orang yang dibebani atau diberi kewajiban dengan berpuasa.
wa nawa minal laili, dan telah berniat ia orang yang mewato itu minal laili, dari malam hari. Wa huwa athimun, dan bermula dianya orang yang mewato adalah athimun, berdosa. Berdosa ia orang yang mewato bihadzal watoi, dengan sebab ini perbuatan wato. Li'ajali shaumi, karena sebab berpuasa. Fa'alaihi, maka adalah wajib atasnya orang yang mewato tadi al-qada'u, bermula mengqada puasanya, wal kafaratu, dan membayar kifarat atau denda. Wahia, dan bermula dianya denda itu, yang pertama itsqu raqabatin mu'minatin, adalah memerdekakan atau membebaskan budak yang beriman. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian naskah-naskah atau dalam kitab-kitab yang lain ditambah kata salimatin minal uyubi al-mudarrati bil amali wal kasbi, lagi selamat dari aib-aib atau cacat-cacat yang memudaratkan atau yang menyusahkan baginya orang atau budak tersebut bil amali, dengan bekerja, wal kasbi, dan berusaha. Fa illam yajidha, maka jika tidak memperdapat ia orang yang mewato ha akannya budak, sebagaimana disyaratkan tadi, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib berpuasa 2 bulan hal keadaan berturut-turut. Fa illam yastati', maka jika tidak sanggup ia orang yang mewato, saumahuma, akan mempuasakan atau melaksanakan puasa keduanya bulan, fa it'amu sittina miskinan, maka wajib memberi makan 60 orang nisbah miskin, au faqiron, atau orang fakir. Likulli miskinin, adalah bagi tiap-tiap satu orang miskin, muddun, bermula 1 mud. 1 mud dari apa? Ai, artinya mimma yajzi'u, daripada barang yang pantas atau layak ia barang atau memadai ia barang fi shadaqatin fitri, pada sedekah fitri, maksudnya zakat fitrah. Fa in ajaza anil jami'i, maka jika lemah ia orang yang mewato atau tidak sanggup ia orang mewato, anil jami'i, dari seluruh, maksudnya seluruh kafarat yang tidak itu, istaqarratil kafaratu, niscaya tetaplah oleh kafarat atau denda fi dhimmatihi, pada tanggungannya orang atau pengakuannya orang. Fa idza qadara, maka jika telah sanggup ia orang yang mewato tadi, ba'da dzalika, setelah demikian pengakuan tadi, ala khoslatin, atas 1 macam, min khisolil kafarati, daripada macam-macam
kafarat yang 3 itu fa'alaha, niscaya mengerjakanlah ia orang atau melaksanakanlah ia orang mewatok akannya kafarah atau denda. Itulah sebagai terjemahan dari pelajaran kita buat anak-anak kami. Oke, kita lanjutkan pada anak-anak kami semua kelas 3 wusta yang sedang belajar secara daring atau online dari rumah masing-masing. Perhatikan penjelasannya. Kali ini kita mempelajari sebagai lanjutan daripada pelajaran sebelumnya tentang kitab puasa. Di sini dijelaskan tentang salah satu pelanggaran dari orang yang berpuasa Ramadan. Sebutkan wa man wati'a fi nahari ramadana, barang siapa yang berbuat wato atau hubungan suami istri, dikatakan wa man wati'a, man itu seseorang, ya, orang yang mewatok ia orang, artinya di sini satu orang atau satu pihak, itu tepatnya laki-laki atau suami. Fi nahari ramadana, dia mewatok istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, hala kaunihi amidan, dalam kondisi sengaja, artinya dia sengaja melakukannya dengan kesadaran dan dia sadar bahwa hari itu, siang itu masih termasuk bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa. Amidan di mana sengajanya fil farji, pada kemaluan langsung, artinya berhubungan suami istri sebagaimana normalnya. Wahwa, dan sementara orang yang mewato ini mukallafun bisomi, status dia waktu itu adalah orang yang diberi beban atau diberi kewajiban berpuasa. Tentunya dia tidak sedang mendapat rukhsah atau halangan untuk tidak berpuasa. Dia tidak sedang perjalanan, dia tidak sedang sakit atau hal-hal lainnya yang menyebabkan dia tidak berpuasa. Artinya kondisi orang ini memang dia mesti puasa di hari itu. Wa nawa minal laili, dan dia sudah berniat sejak malamnya. Artinya dia dari malam, saya besok akan puasa, dan dia puasa besok harinya. Di siang hari, itu dia melakukan wato. Wa huwa athimun bihadzal wato'i, dan orang tersebut, pelakunya ini, dia orang tersebut, berarti suami di sini wahwa, tidak disebutkan keduanya suami istri, tapi dianya, si suami atau seorang tadi berdosa dengan sebab ini perbuatan wato. Dia berdosa melakukan wato itu walaupun dengan istrinya yang sah, karena melakukannya pada siang hari Ramadan. Kenapa dia jadi berdosa? Dia jadi somi karena sebab berpuasa itu. Jadi yang jelas, apabila dia wato siang hari, maka puasanya batal dan dia berdosa karena perbuatannya itu walaupun dengan istrinya sendiri. Maka apa konsekuensi atau sanksi yang harus diterima oleh orang yang melakukan tadi? Karena ini adalah bulan Ramadan yang diwajibkan kepadanya puasa, fa'alaihi, maka wajib atau diberi bebanlah kepada orang yang melakukan wato tadi siang hari. Pertama, al-qada'u, mengqada puasa itu. Sebab sudah jelas otomatis puasa hari itu batal. Selain mengqada, ini dia yang menjadi intinya, wal kafaratu, dan wajib juga membayar kifarat. Kifarat wato siang hari atau denda sebagai sanksi buat dirinya. Apa saja denda yang mesti atau wajib dibayar atau ditunaikan oleh orang ini? Di sini ada tiga macam denda yang statusnya adalah berurutan, bukan pilihan. Artinya bukan dikasih pilihan 3, pilih salah satu, bukan. Memang ada di beberapa
ibadah lain seperti di haji ada beberapa denda itu berbentuk pilihan. Ada yang tunggal, ada yang pilihan, ada yang urutan. Kalau yang ini termasuk yang urutan, artinya apabila tidak sanggup yang pertama baru beralih kepada yang kedua dan selanjutnya. Wahia, dan bermula dianya kifarat atau denda waktu siang hari itu, yang pertama adalah itsqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan atau membebaskan budak yang beriman. Budak yang beriman harus beriman katanya. Wa fi ba'din nusakhi, dan di kitab yang lain atau di naskah yang lain ada tambahan syaratnya, salimatin minal uyubi, budak beriman lagi selamat dari aib-aib atau cacat-cacat. Artinya budaknya beriman dan secara fisik ataupun psikis tidak ada cacat dalam dirinya, tidak ada cacat yang bisa menghalangi dia untuk bekerja atau berusaha sebagaimana fungsi budak itu sendiri. Karena memang budak itu dulunya ketika masih ada zaman budak itu memang kerjanya, tugasnya atau fungsinya adalah dipekerjakan oleh tuannya. Jadi jangan sempat budaknya yang cacat yang tidak bisa bekerja, karena memang budaknya untuk bekerja. Baru sah dimerdekakan untuk membayar kafarah. Fa'ilam yajidha, maka jika orang ini tidak sanggup atau tidak mendapatkan budak yang dimaksud sebagaimana yang disyaratkan, maka dia beralih kepada urutan kedua, yaitu fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Inti apanya? Poinnya 2 bulan dan berturut-turut. Berturut-turut di sini yang dikatakan turut-turut tentu tidak ada putus. Artinya ketika putus di tengah jalan atau menjelang penghujung, ya konsekuensinya dia harus memulai dari awal. Sebab kalau berlangkau atau terlewat 1 atau 2 hari, itu tidak lagi disebut sebagai berturut-turut. Disebut 2 bulan, maksudnya 2 bulan hijriah. Bulan hijriah kan ada dua jumlah, ada yang 29, ada yang 30. Bisa saja 29 berturut-turut 2 bulan, berarti dia totalnya hanya 58 hari. Atau bisa berturut-turut 30 hari, berarti totalnya 60 hari. Atau 30 hari 1 bulan, bulan berikutnya itu 9, berarti dia 59 hari. Wajib dia melaksanakan itu sampai tuntas. Terus fa'ilam yastati' shaumahuma, apabila dia tidak sanggup juga dengan melaksanakan puasa yang 2 bulan tadi, sedangkan 1 hari aja atau di dalam bulan Ramadan saja dia terlepas, bagaimana dengan 2 bulan? Umpamanya dia tidak sanggup, fa'it'amu sittina miskina, maka beralihlah kepada pilihan ketiga atau terakhir, yaitu memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir. Memberi makan kepada orang miskin atau orang fakir. Berapa banyak mau dikasih makan ini kepada 60 orang miskin? Likulli miskinin muddun, yaitu bagi tiap-tiap 1 orang miskin dari 60 tadi itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih ukurannya kalau di kita ya 2,5 canting kaleng susu, atau paling banyak 3, itu 1 mud. Kalau kita melihat ada di penjelasan kitab Makainul Mawazin Syariah karya Syekh yang di Mesir, Syekh Al-Jum'ah, beliau menyebutkan di sana bahwa 1 mud itu sekitar 5 ons 1 garis. Artinya setengah kilo lebih sedikit itu 1 mud. Karena 1 sok ukuran zakat fitri itu 4 mud. Sementara 1 sok atau ukuran zakat fitri menurut beliau itu 2 kilo menurut mazhab Syafi'i ya, 2 kilo 4 garis. Tidak sampai 2 kilo
setengah ons, hanya 2 kilo 4 garis, bukan 2 kilo 4 on, bukan, jauh sekali. Jadi berat, sementara 1 sok itu 4 mud, artinya 1 mud itu ya sekitar 5 on 1 garis, lebih sedikit dari setengah kilo. Itulah 1 mud. 1 mud per orang yang 60 orang miskin tadi. Ya, kurang lebihnya kalau kita hitung, setengah kilo kali 60 berarti lebih dari 30 kilogram. Ya, 31 kilogram lah kurang lebih. Seperti itu. Apa yang diberikan atau berbentuk apa yang diserahkan kepada fakir miskin tadi yang 1 mud per orang? Ai mimma yajzi'u fi shadaqatil fitrati, daripada barang yang layak ia atau terbiasa atau memadai pada sedekah atau zakat fitri. Artinya apa yang kita serahkan di kampung itu sebagai zakat fitri, zakat fitrah, maka itulah bendanya yang diserahkan sebagai denda tadi, denda watok tadi. Kalau beras sebagai zakat fitri di kampung itu, maka beras juga yang diserahkan makanan tadi. Kalau makanan pokok di situ gandum, ya gandum serahkan. Kalau zakat fitrinya di situ adalah sagu, maka sagu juga lah denda watok tadi. Terus 3 tadi pilihan. Bagaimana kalau orang ini nggak sanggup juga? Udah 3 dikasih pilihan, dari yang agak berat ke menengah sampai yang rendah. Fa in ajaza 'anil jami'i, maka jika dia lemah atau tidak sanggup daripada seluruh urutan yang 3 tadi, nggak sanggup dia, budak tidak didapatkan atau memang tidak ada, puasa dia tidak sanggup, memberi makan pun dia tidak punya modal untuk itu umpamanya, istaqarratil kafaratu, maka tetap oleh kafarah itu fi zimmatihi, pada zimmah tanggungan atau pengakuannya orang. Kapan dia kira-kira sanggup, maka disitulah dia akan membayar kafarat itu. Fa in qadara ba'da dzalika, artinya dia berikrar bahwa dia akan membayar itu. Dia mengatakan, saya hari ini saya belum sanggup, tapi saya akan membayar itu suatu saat nanti kalau saya sudah sanggup, kira-kira begitu. Fa idza qadara ba'da dzalika, maka jika telah sanggup ya orang ba'da dzalika, setelah lagi baru dia sanggup. Umpamanya sanggup yang mana? Ala khoslatin min khisalil kafarah, atas satu macam dari macam-macaman kafar itu. Kali ini atau hari ini dia nggak sanggup, tahun ini tidak sanggup satu pun di antara yang 3 itu, baik yang urutan tadi. Maka suatu saat, beberapa waktu kemudian dia sanggup salah satu yang 3 ini. Apakah budaknya yang dia sanggup kebetulan, atau puasanya dia sanggup karena dia sehat umpamanya, atau dia sudah punya duit untuk beri makan, maka silahkan dia memperbuat salah satu yang dia sanggup. Ya seolah menjadi pilihan, karena memang sebelumnya dia dikasih urutan tidak sanggup. Ketika dia sanggup suatu saat, maka dia dikasih pilihan satu di antara yang 3 itu. Mana yang dia sanggup? Fa'alaha, maka niscaya dia memperbuat atau melaksanakan atau menunaikan kafar itu. Setelah itu baru dia terbebas daripada dosa telah berbuat watok di siang hari Ramadan. Yang perlu jadi Ustaz tambah di sini, walaupun nggak dijelaskan secara eksplisit atau secara terbuka, apakah apabila ada watak suami istri di siang hari Ramadan, yang wajib membayar kafar itu apakah suami istri atau suami saja? Kalau dari teks daripada kitab ini, man wati'a, orang yang mewatok, iya, jika disebutkan satu orang, wahwa mukallafun, dianya adalah mukallaf, berarti satu orang yang laki-laki, fahuwa asimun, dia berdosa, dan sebagainya, menunjukkan di sini yang wajib adalah suaminya saja. Tidak ada penyebutan di sini keduanya. Di beberapa kitab besar, memang di kitab kita ini belum terlalu banyak penjelasannya, baru singkat. Di kitab-kitab lain disebutkan memang hanya si suami itu yang wajib membayar kafar. Tapi dua-duanya memang sama-sama batal puasanya dan wajib mengqadha, tapi yang wajib bayar kafarat adalah suami. Karena pada prinsipnya, gara-gara suami yang mengajak istrinya lah, maka terjadi perbuatan di siang hari.
Walaupun dengan catatan apakah istrinya karena memang dia mau atau tidak, yang jelas suami yang menurut isyarat dari kitab ini hanya si suami yang wajib membayar kifarat itu. Dan itu ada juga asarnya atau dalilnya di hadis Nabi bahwa ada seorang sahabat suami laki-laki, dia mengadu kepada Rasul bahwa telah memperbuat itu siang hari, dan Nabi menyuruh dia melaksanakan kifarat ini. Walaupun ujung-ujungnya dia karena dia orang miskin tidak mampu, Nabi sendiri yang membantu dia untuk membayar kifaratnya, dan dia sendiri yang memakan apa yang diberikan Nabi sebagai kifarat itu, karena dia miskin statusnya waktu itu. Kepada anak kami, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh dia mewatok berhubungan suami istri siang Ramadan. Apabila dia memperbuatnya, maka puasanya batal dan dia berdosa karena itu. Selain dia wajib mengqadha puasa itu, dia wajib membayar denda dengan salah satu dari 3 macam denda tadi. Apabila itu sudah dilakukan, maka baru terlepas dari kewajiban dia dan terlepas daripada dosa dia karena melakukan itu siang hari. Itu saja kepada anak kami untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang orang yang meninggal sebelum dia melakukan atau melaksanakan qadha atau puasa Ramadannya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.